kembali di pertemuan kelima ini. Kita masuk pada materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Para mahasiswa kami sekalian, kita akan coba mengurai satu persatu apa yang saya katakan tadi. Kita mulai dengan filsafat Pancasila sebagai genetipus, objektifus, dan subjektifus. Pancasila sebagai genetipus, objektifus, artinya adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Eropa Barat. Pancasila sebagai genetipus subjektifus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dalam dasar bagi perbuatan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Nah, dari landasan-landasan ini ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Panamotan bahwa ada landasan teori ini, landasan daripada Pancasila, genetipus, objektifus, subjektifus. Landasan ada juga landasan ontologis filsafat Pancasila. Nah, kalau kita melihat landasan ontologis filsafat Pancasila ini, cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Nah, ontologi ini membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan berfilsafat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang subjek substansi. Oleh karenanya, dapat kita simpulkan bahwa landasan ontologis filsafat Pancasila ini adalah untuk memberikan kedisiplinan ilmu yang membahas tentang secara khusus, sehingga dia menjadi suatu kaitan yang tidak terpisahkan dalam memperdalam filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Panamotan bahwa sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Seperti halnya yang menjabarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai suatu tatanan yang harus ditaati dan harus kita ikuti sebagai warga negara yang taat, yang berazas daripada landasan Pancasila. Yang pertama adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa, di mana merupakan
pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Nah, yang kedua, Pak Padepotan, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Memiliki martabat yang sama di setiap orang. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, oleh karenanya, setiap manusia memiliki martabat tersendiri. Bukan dalam arti, lalu kalau dia pemandangan dengan secara ekonomi, lalu tidak ada martabatnya. Makanya di setiap manusia memiliki daripada harga diri dan martabat diri sendiri. Nah, seperti yang disampaikan Pak Padepotan ini yang seperti yang ketiga. Pada dasarnya jika kita menjiwai sila-sila ini, dalam istilah ketiga, prinsip persatuan Indonesia mengandung konsep nasionalis politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Perlu dikembangkan wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara yang pada hakikatnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia, yang mana persatuan ini dikuatkan oleh persamaan prinsip untuk memiliki, untuk menguasai, dan untuk mempertahankan negara ini. Membangun negara ini bersama-sama, melakukannya dengan cara musyawarah, maka bisa kita lihat di poin keempat, sila keempat. Nah, di mana prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna di sana bahwa sistem demokrasi untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang mengedepankan adalah musyawarah dan mufakat. Sehingga dari terjadi di tengah-tengah masyarakat, makanya masuklah yang dikatakan dengan yang kelima ini adalah prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Dengan demikian, inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tujuan Pancasila sebenarnya untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat Indonesia.